Yo guys, kok bisa ya? Kita kan punya mantan presiden nih, yang katanya merakyat. Tapi kok malah makin kesini nih, kok kelihatannya makin aneh aja ya? Iya dong? Bukan sekedar pengamat loh nih yang komen. Bahkan emak-emak nih, di grup WA, mulai banyak komen loh. Wah ini beneran nih, Pak Jokowi tuh beneran mau gantiin anaknya jadi ketum PSI. Gitu. Masa iya sih bro, mantan presiden loh ini, yang udah 2 periode mimpin negara ini, sekarang mau turun nih, jadi ketum partai gurem, yang belum punya kursi loh di DPR RI ini. Serius nih, gantiin posisi anaknya lagi nih. Kan biasanya kan dari orang tua ke anak dong. Nah ini masuk dari anak ke orang tua. Kenapa ya? Kok bisa begitu ya? Kan muncul kabar tuh, ya dong, Jokowi galau, lagi dihitung-hitung, peluang maju jadi ketum PSI. Yes bro, partai mawar nih, yang udah kayak startup politik dong, penuh gaya anak muda. Tapi gayanya aja, yang muda. Tapi serius deh, ini kan bikin orang bertanya-tanya dong. Loh, ini apa bener nih, panggung buat Jokowi comeback? Atau justru Kaisang yang bakal pertahankan tahta? Nah, nih bentar lagi nih, ini partai mawar itu punya acara pemilu raya buat nyari ketum baru. Nah, kata mereka nih, sistemnya pakai e-voting, one man, one vote. Yang katanya nih, terinspirasi dari idenya Pak Jokowi, partai super terbuka. Nah, mungkin Juli ini nih, PSI akan gelar kongres di Solo kalau nggak salah, kampung halamannya Pak Jokowi. Tempat doi mulai semua ambisi politiknya loh ini. Nah, tempat comeback nih kayaknya sih, panggung comebacknya nih. Atau setidaknya panggung buat ambil alih kendali langsung. Dari anaknya sendiri loh ini, Kaisang. Yoi, nama Kaisang loh ini, emang lagi gantung. Digadang-gadang jadi wajah yang segar politik Indonesia. Tapi, faktanya nih, yang ngetop malah lebih kontroversi. Negatifnya lagi, dari naik jabatan ketum hanya hitungan hari, 2 hari kalau nggak salah, sampai naik jet pribadi nih, keliling Amrik. Pada waktu apa? Rame demo, peringatan darurat dong. Sementara itu, partainya masih nihil kursi di DPR. Elektabilitasnya nggak pernah nendang. Bahkan nih, dengan bantuan nama besar Pak Jokowi di belakangnya, sama aja, zong. Dompleng nama besar babenya, di saat jabatan presiden nih, masih di pundaknya Pak Jokowi loh ini. Partai mawar itu tuh, cuma dapat 2,81% kalau nggak salah. Di pemilu 2024 ini. Dan gagal lolos ke Senayan, bos. Karena kurang dari ambang batas, 4%. Nah, sekarang nih, lo bayangin. Kalau bapaknya nih yang katanya kan udah purna tugas nih, ya kan? Tiba-tiba maju jadi ketum PSI. Gantiin anak kandungnya sendiri loh ini. Aneh nggak sih kedengarannya? Hah? Nah, tapi justru itulah titik didihnya, bro. Kalau akhirnya bener, publik akan makin yakin dong kalau doi itu haus kuasa. Ini kalau bener loh ya. Bukan cuma dugaan cawe-cawe di Pilpres. Terus dugaan lagi nih, nebang partai kuning. Iya kan? Kan banyak tuh gosip kayak gitu waktu itu. Sekarang malah mau ambil alih kendali partai anak bungsunya. Gitu nggak sih? Jadi maksudnya nih, anak nggak berhasil, ya udah, babe turun tangan gitu. Iya nggak sih? Wow, the real legacy project dong ya. Ini jadinya narasi negatif ke keluarga Pak Jokowi ini, nanti jadi semakin susah dibendung dong. Iya kan? Kalau ini kejadian beneran nih, ya habis deh udah. Batas antara nih, urusan negara dan urusan keluarga. Dan sebaliknya loh ini, kalau bapaknya nih nggak jadi ketum PSI, dan Kaisang tetap di situ tuh, ya partai mawar itu ya kayak bakal jalan di tempat, bos. Jual sosok Pak Jokowi emang satu-satunya power bank partai mawar itu. Tanpa bawa nama Pak Jokowi nih, ya lowbat bro. Ini bukan soal strategi ya guys, tapi soal branding pribadi nih. Pak Jokowi selama ini kan udah ngebangun citra dong, pemimpin merakyat, sederhana dan nggak gila jabatan. Nah, kalau doi jadi ketum PSI ini, semua itu bisa hancur seketika. Karena publik nggak bego, bro. Pasti ya banyak pertanyaan. Ngapain, Pak? Pasti jadi pertanyaan pertama netizen loh ini. Dan selanjutnya nih, apa karena Kaisang gagal? Terus Bapak ambil alih? Mantan presiden naik jadi ketum partai gurem. Itu bukan cuma turun pangkat, bos. Itu bisa dibaca sebagai, gua nggak bisa lepas dari panggung politik. Gitu. Dan bagi banyak orang nih,
itu kelihatan sedih loh. Ini sekarang balik lagi ke pertanyaan awal. Kok bisa ya mantan presiden digosipin haus kekuasaan? Ya enggak? Nah, publik kan udah lama nih curiga sama Pak Jokowi. Apalagi nih setelah manuver politik doi dan keluarganya yang bikin Partai Banteng itu murka. Ini kalau beneran nih Pak Jokowi gantiin Kaisang, nah ini sih udah kayak kasih bensin ke api gosip, bro. Tapi gini deh, gue sih punya analisa lain. Pak Jokowi nih kemungkinan nggak akan maju jadi ketum Partai Mawar itu. Pertama, nih doi tahu resikonya. Kalau Jokowi sampai kalah nih, malu dong. Iya kan? Nah, mantan presiden dikalahkan oleh anak sendiri. Atau, wah ini atau ya, jangan-jangan ada calon kandidat tambahan lainnya. Iya nggak? Nah, yang kedua nih, persepsi publik soal haus kekuasaan kan bisa jadi stempel selamanya dong di balik nama Pak Jokowi dan keluarga. Ya dong. Dan yang ketiga nih, Pak Jokowi mungkin lebih milih jadi invisible hand di balik layar, ngasih arahan buat si bungsu itu atau Partai Mawar tanpa harus nyemplung langsung. Ya enggak? Kan doi juga udah bilang belum daftar dong. Ya enggak? Kan masih panjang sampai Juni. Ya kan? Ini sebetulnya kode keras loh. Kalau Pak Jokowi ini kayaknya lagi main wait and see deh. So, jadi apa yang bakal terjadi di Kongres Partai Mawar itu nanti tuh di Solo, guys? Hah? Menurut kalian nih, Pak Jokowi beneran nyelonong ngambil alih Partai Mawar itu? Atau si bungsu nih bakal stay di situ lagi jadi ketum? Ayo. Atau nih, jangan-jangan sen kiri tapi nyelonongnya ke kanan. Ya kan? Seperti biasa, ngomongnya A tapi tindakannya B. Ya enggak? So, ini Pak Jokowi atau Kaisang nih? Kalian tulis di komen, oke? Gua Singgi, ciao!